Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil sultan al-wadihil burhan al-maqsud bil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasr sayyidina wa maulana Muhammad bin Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqbalihi amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يشق أحدكم بشوكة في رجله لعجز على ما في قلبه. Sama-sama yang sama-sama kita muliakan Ketua Presiden BEM Ustaz Syarif, kemudian wakil serta para jajaran serta para panitia dan hadirat pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah Raja di atas para raja, yang raja selain Allah budak. Dialah Allah yang Maha Besar di atas segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa. Yang kuat selain Allah, yang perkasa selain Allah lemah. Dan dialah Allah yang Maha Hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Dan yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah akan tetap kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dan dialah Allah yang dimana walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat baik, itu tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat dosa, itu pun tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan menjadikan hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan menjadikan dinding penghalang antara dirinya dengan hambanya. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia yang diagungkan oleh yang Maha Agung, yang disucikan oleh yang Maha Suci, yang dibesarkan oleh yang Maha Besar. Manusia yang dimana ketika kita menyebut namanya turun rahmat, turun hidayah, turun inayah, turun maghfirah, serta turun barakah. Manusia yang dimana ketika kita menyebut namanya, basah lisan kita dengan menyebut namanya, turun kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin muliha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, akan tetapi syairku yang menjadi terpuji, syairku yang menjadi mulia, syairku yang menjadi agung, sebab telah memuji, memuliakan serta mengagungkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, beberapa hari ke belakang rakyat Indonesia telah merayakan hari kemerdekaannya. Indonesia bangsa ini telah merayakan hari ulang tahunnya, merasakan bebasnya dari cengkraman penjajah. Namun perlu kita ketahui, merdekanya ini bangsa, merdekanya ini negara, merdekanya Indonesia tidak terlepas daripada perjuangan-perjuangan para pahlawan. Tidak terlepas daripada perjuangan-perjuangan para ulama, para kiai, para habaib, serta para santri. Tanah Indonesia telah dicuci oleh darah-darah para ulama, telah dicuci oleh darah-darah para kiai, dicuci oleh darah-darah para santri. Tanah Indonesia yang sekarang kita rasakan
ini telah dicuci oleh darah-darah para pahlawan. Allahu Akbar. Para ulama, para santri yang ada pada hari itu, yang ada pada zaman itu, bukan tentara nggak ada, belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada pemerintahan, belum ada presiden, bahkan belum ada Indonesia, belum ada negara merdeka. Yang ada apa? Yang ada hanya para ulama, para santri, para kiai, pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, surau-surau, itu yang ada. Mereka yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Rakyat yang memerdekakan ini tuh. Oleh karenanya kita tanamkan jiwa-jiwa pejuang itu pada diri kita. Kita tanamkan jiwa-jiwa mereka pada diri kita juga. Para santri terdahulu, malam mereka memegang pulpen, malam mereka memegang kitab, malam mereka memegang Al-Quran, malam basah air mata mereka dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi siang mereka tidak memegang pulpen, siang mereka tidak memegang kitab, siang mereka tidak memegang Al-Quran, siang mereka memegang pedang, siang mereka memegang bambu runcing, siang darah yang mengeluarkan dari matanya, darah yang mengeluarkan dari tubuhnya. Itulah yang menjadikan Indonesia merdeka. Perjuangan-perjuangan mereka yang harus kita teladani. Karena kebanyakan sekarang, orang-orang sekarang di Indonesia, mereka lupa cara bersyukur kepada Allah. Mereka lupa bagaimana cara merayakan kemerdekaan Indonesia. Cara mereka merayakan dengan mengadakan lomba-lomba. Bahkan tidak sedikit yang mengadakan tentang dangdutan. Para biduan-biduan, sawer-sawer. Apakah itu yang dibutuhkan oleh para pahlawan? Tentu tidak. Mereka nggak butuh yang namanya dangdutan, perlombaan-perlombaan yang bisa melombakan menjauhkan dari Allah. Sampai-sampai ada ikhtilat, sampai-sampai ada apa? Campur baur antara laki-laki dengan wanita, sampai-sampai ada laki-laki yang menyerupai wanita, memakai daster, dandan, lipstik, bedak segala macam. Astagfirullahaladzim. Harusnya apa? Kalau mengaku ingin memperingati hari kemerdekaan, memperingati mengenang jasa-jasa para pahlawan, bantu mereka di akhirat dengan mengirimkan doa pada mereka. Adakan haul, adakan majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu yang ditujukan kepada para pahlawan. Bukan malah menanggung dangdutan, perlombaan-perlombaan yang membuat Allah murka, mendatangkan keberkahan ya Allah. Lupa cara bersyukur kepada Allah. Padahal baik buruknya sebuah bangsa itu tergantung daripada pemudanya. Syuhbanul yaum rizalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau sekarang pemuda-pemudanya baik, pemuda-pemudanya taat, pemuda-pemudanya tidak maksiat, maka baik saat itu juga bangsanya. Tapi kalau pemuda-pemudanya buruk, pemuda-pemudanya bejat, pemuda-pemudanya sesat, pemuda-pemudanya biadab, maka saat itu bangsa itu menjadi buruk. Oleh karenanya jadilah pemuda-pemuda yang diinginkan oleh Rasulullah. Jadilah pemuda-pemuda yang diinginkan oleh Islam. Karena musuh yang sebenarnya bukan penjajah, musuh yang sebenarnya bukan Belanda. Walaupun kita telah merdeka daripada penjajah, kita telah merdeka dari Belanda, dari Jepang, dari Inggris, tapi apakah kita telah merdeka dari diri kita sendiri? Kita telah merdeka dari nafsu kita sendiri. Apakah kita telah merdeka dari itu semua? Kita terjajah oleh diri kita sendiri. Kita terjajah oleh nafsu kita sendiri, syahwat kita sendiri. Rasulullah SAW ketika beliau baru selesai berperang, pulang dari berperang, Rasul mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabat, kita telah pulang dari peperangan-peperangan yang kecil menuju peperangan-peperangan yang besar. Kita telah pulang dari perjuangan-perjuangan yang kecil menuju perjuangan-perjuangan yang besar. Kita telah pulang melawan musuh-musuh yang kecil menuju musuh-musuh yang besar. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada musuh yang lebih besar dari ini? Apakah ada perjuangan yang lebih besar dari ini? Apakah ada peperangan yang lebih dahsyat dari ini? Ada, kata Rasulullah. Musuh yang lebih berbahaya daripada kaum kafir, musuh yang lebih kuat daripada kaum kafir, kaum-kaum munafik, kaum-kaum fasik, kaum-kaum zindik. Musuh yang lebih besar daripada itu semua, peperangan yang lebih besar daripada itu semua. Apa kata Rasul? Ada aduwika nafsukal lati. Musuh yang lebih besar daripada kaum kafir,